berkaitan dengan kenapa kita harus magister, karena hari ini kita sedang memasuki era disrupsi. Kita sedang memasuki era revolusi industri, yang mana semuanya serba terdigitalisasi dan serba terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa di rumah, para penggiat pendidikan, para mahasiswa, alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan kita membicarakan soal studi lanjut. Oleh karena itu, dalam 1 jam ke depan kita akan berbicara soal bagaimana kemudian hari ini studi lanjut ini akan menjadi kebutuhan tersendiri bagi siapapun yang akan selalu haus tentang keilmuan, keahlian, profesi, dan lain sebagainya. Pasca sarjana, khususnya Universitas Islam Lamongan telah hadir dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Lamongan secara khusus dan Indonesia, pendidikan Indonesia secara umum. Hadir di tengah-tengah kita beliau Dr. Madekan Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Salam sehat. Salam sehat. Beliau dikenal dengan panggilan akrabnya Dr. Made atau Pak Made. Ini kalau aktivis, insya Allah semuanya sudah kenal. Beliau penggiat LSM apa Pak Made? Prakarsa yang sudah melalang buana se-Jawa Timur. Ini luar biasa. Termasuk nanti beliau akan menunjukkan karya-karya akademiknya, buku-buku yang telah ditelurkan, diproduksi oleh beliau. Hadir juga di tengah-tengah kita para mahasiswa pencari studi lanjut. Ada Pak Dr. Winarto Eka Wahyudi begitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mubin. Beliau dokter muda yang dikenal dengan panggilan Dr. Eka. Beliaunya masih muda, tapi keliaran berpikirnya ini yang menjadikan kita ini agak sedikit harus mengikuti pola pikirnya. Terutama bagi mahasiswa yang sudah lulus S1, jangan kemudian puas dengan studi S1-nya. Harus S2, harus S3, bahkan habiskan bangku kuliah itu selama masih ada kesempatan. Oke. Beliau berdua nanti sekaligus Direktur Pasca Sarjana, beliaunya dan Kaprodi gitu ya. Ini dari Pasca Sarjana Unislah, kita akan mengupas habis tentang posisi Pasca Sarjana di tengah kebutuhan dan di tengah era new normal pendidikan ini. Kesempatan pertama saya minta Pak Made untuk memberikan gambaran umum Pasca Sarjana Unislah ini seperti apa Pak Made? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mubin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua, sehingga ada hal-hal yang saya kira pada saat ini luar biasa untuk kita beritahukan kepada publik, terutama insan akademis, khususon di Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan secara nasional keberadaan kami Universitas Islam Lamongan ini masuk 3 besar Universitas Islam dalam naungan kelembagaan Nahdlatul Ulama, gitu. LPTNU. Nah, itu kabar pertama yang mengembirakan dan harus kita beritahukan. Terima kasih atas dukungan semua pihak masyarakat, tidak hanya di Lamongan, karena mahasiswa kita terutama di pasca sarjana ini ada dari Gresik, Rembang juga Nganjuk juga ada, lalu Tuban, Bojonegoro. Jadi hampir kita sudah setapak demi setapak menapaki visi kita untuk bisa menjadi satu sekolah pasca sarjana di regional maupun nasional. Yang kedua, alhamdulillah beberapa hari kemarin
Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) sudah mengeluarkan sertifikat akreditasi untuk program studi Magister Manajemen dengan akreditasi baik. Itu luar biasa karena kita masuk jajaran Magister Manajemen, prodi yang jarang di Jawa Timur ini memiliki grade akreditasi baik. Nah, pada kesempatan ini itu yang menjadi satu rasa syukur kami. Yang berikutnya tentu momentum saat ini setelah sebentar lagi mahasiswa S1 sudah lulus, itu tentu kami harus mendorong generasi muda yang sudah lulus S1 itu untuk terus melakukan upaya peningkatan kapasitas. Kehadiran sekolah pasca sarjana Unisla ini sudah sangat tepat dari sisi kebutuhan masyarakat kita yang, mohon maaf, hari ini sarjana itu sudah hampir menjadi satu gelar yang sudah massal ya, sudah semua orang sepertinya sarjana gitu ya. Tetapi kalau gelar master atau magister itu sudah menjadi kebutuhan, baik itu kalangan pendidikan, kalangan birokrat, kalangan manajerial perusahaan, itu saat ini membutuhkan peningkatan kapasitas, terutama grade pendidikan. Magister. Nah, mudah-mudahan itu kehadiran sekolah pasca sarjana ini mampu menjawab kebutuhan itu. Oke, luar biasa pemirsa. Saya garis bawahi beliau berbicara soal grade pendidikan. Kalau sarjana sudah terlalu banyak. Oleh karena itu saya mencoba untuk dari sudut pandang dokter muda pemirsa dan mahasiswa yang masih sarjana, saatnya kita harus bergelar minimal master, terlebih kalau bisa sih doktor, apalagi profesor, ini kan luar biasa. Gambaran umum dari dokter muda ini agar menjadi inspirasi bersama bahwa kita harus magister, kita harus menjadi naik satu level, satu tingkat setelah sarjana. Monggo Pak Eka. Oke, terima kasih Pak Mubin, sahabat saya yang luar biasa sekali. Biasa di luar. Biasa di luar. Iya, berkaitan dengan kenapa kita harus magister, karena hari ini kita sedang memasuki era disrupsi. Kita sedang memasuki era revolusi industri, yang mana semuanya serba terdigitalisasi dan serba terukur. Maka yang paling penting adalah kita membutuhkan yang namanya kompetensi. Kompetensi ini salah satunya harus didukung dengan upaya meningkatkan kualifikasi akademik. Nah, salah satunya yaitu ketika kita ngomong masalah kualifikasi akademik, untuk mengerek itu ya kita perlu untuk melanjutkan studi. Dan alhamdulillah di Unisla ini ada Magister PAI ya, dan juga Magister Manajemen. Itu secara grade sudah alhamdulillah diakui oleh BAN-PT dan telah absah, dan Unisla ini menjadi salah satu trendsetter, rujukan kalau kita ngomong universitas terbesar, terbaik di area Pantura, maka kayaknya tidak ada jawaban lain kecuali Unisla. Ya, baik di S1-nya, lebih-lebih di S2-nya. Karena alhamdulillah di mahasiswa-mahasiswa kita, baik di MM maupun di PAI, Magister PAI itu dari lintas kabupaten. Ada dari Kediri seperti yang dikatakan oleh Pak Direktur kita tadi, ada yang dari Rembang, ada yang dari Lasem, ada yang dari Bojonegoro, Tuban, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwasanya kualitas pendidikan kita, kualitas manajerial akademik kita, itu sudah dilirik dan menjadi rujukan oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan S1. Maka penting bagi teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, tidak perlu jauh-jauh, karena sekarang yang dikedepankan bukan mana yang negeri atau mana yang swasta,
Tapi akreditasinya apa? Grade-nya seperti Grade-nya apa? seperti apa? Iya. Dan Unisla ini akreditasinya sudah B, sudah baik, baik Magister PAI maupun Magister Manajemen. Ya, Oke. seperti itu Pak Mubin. Oke, Pak Eka, bahwa kalau kita kembali ke Unisla ini ada satu jargon yang luar biasa yang kemudian ini harus kita sampaikan dan semua masyarakat ini harus tahu bahwa Unisla adalah solusi masa depan. Ya. Yang saya baca di brosur dan di tempat-tempat lain ternyata pilihan diksi yang luar biasa. Betul. Nah, solusi masa depan ini kemudian di breakdown bagaimana kemudian panjenengan berdua solusi masa depan di prodi yang ada, kemudian situasi dan kondisi hari ini yang bukan terbatasi sebenarnya, tapi berbicara soal pendidikan di era new normal, biar tidak meninggalkan esensi sampai kemudian produktivitas, kemudian grade dosennya seperti apa. Ini biar yang di rumah mahasiswa yang fresh graduate ini juga, wah pilihan saya ini mencari masa depan, solusi masa depan, bukan lagi menuju pintu dunia atau hadir di keluarga dan sebagainya, solusi masa depan. Nah, terkait dengan prodi yang ada di Pascasarjana ini bagaimana? Monggo dimulai dari Pak Direktur dulu ini. Ya, memang itu luar biasa. Upaya kita melakukan satu kemasan visioning terhadap dunia pendidikan kita, gitu ya. Karena mau tidak mau memang Pak Dr. Eka tadi bilang era disrupsi, dan itu memang membutuhkan bukan hanya day to day pemikiran untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan perubahan sosial itu. Nah, kalau bicara solusi itu memang kita sudah melakukan serangkaian inovasi, melakukan serangkaian adaptasi, eksperimen terhadap berbagai metode pembelajaran, konten-konten pembelajaran. Ibaratnya kalau dari sisi metode, hari ini mau online mau offline kita sudah ada. Dalam arti bahwa kalau mau offline, mahasiswa tinggal pegang nih buku dosen masing-masing, karena memang di kita itu PPKM darurat. Itu mahasiswa sudah kita wajibkan minimal harus membaca, memahami, dan mampu mengungkapkan isi buku tulisan dosennya. Pertama itu ditunjang dengan sarana prasarana online kita, baik itu by Google Class, by Zoom, atau aplikasi yang lain yang dikembangkan oleh dosen untuk bisa berinteraksi secara langsung. Itu dari sisi metode. Secara isi, kita berupaya untuk sedini mungkin mengenalkan kepada mahasiswa bahwa pencarian ilmu pengetahuan itu tidak berhenti pada titik tatap muka di kelas, tidak berhenti pada titik berdialog dengan dosen, tapi pada titik pencarian mereka sendiri. Sehingga sedini mungkin pada semester 2 kalau tidak salah ya Pak Kaprodi ya, kita sudah mengenalkan metodologi penelitian. Jadi kita punya paradigma research based learning, pembelajaran berbasis riset. Nah ini pakarnya riset ini. Pak Dr. Eka, silakan. Berarti ini termasuk karya-karya dosen sini, Pak. Nah, Dr. salah satunya ya? itu manajemen kelas, ini karya Pak Dr. Fatur Rahman. Karena beliau ya bukan karena mengajar manajemen kelas lalu membuat buku manajemen kelas, tetapi itu sudah bagian dari pencapaian intelektualnya. Pak Eka ini nanti bisa ditanya sendiri nih, kenapa menulis buku Jejak Peradaban Islam Nusantara ini. Saya sendiri perasan dari hasil mengajar sosiologi pendidikan, saya berikan buku ini kepada mahasiswa untuk dibaca, dipahami. Minimal ketidakhadiran saya hari ini dengan PPKM, tapi mereka bisa belajar sendiri. Tetapi kemudian harus kita dialogkan.
Jangan-jangan secara konteks belum masuk dalam pemahaman mereka. Kenapa ada kalimat, paragraf, dan satu narasi seperti ini? Itu tetap kita diskusikan. Oke. Kemudian setelah tindak lanjutnya pasca mengajar, tentu karena ini pasca sarjana, tentu assignment atau penugasan layaknya perkuliahan yang sudah pernah dilakukan. 3 pilar itu. Oke pemirsa, disinilah yang menjadi menarik kenapa di Unislah solusi masa depan, kemudian beliau belum menghadirkan pola pendidikan di era new normal seperti ini. Offline-nya beliaunya menghadirkan di setiap mahasiswanya dengan buku-buku karya beliau, kemudian proses diskusinya bisa melalui Zoom meeting, kemudian kelas-kelas online yang lainnya. Di sini menariknya. Jadi tidak ada kemudian kekagetan, kelatahan kebutuhan hari ini. Nah, hari ini kemudian saya ingin Pak Eka, bagaimana kemudian solusi masa depan offline-nya melalui karya buku dosennya, kemudian diskusinya melalui media-media yang ada, dan tentunya pasca sarjana Unislah sudah menyiapkan semuanya. Ya. Kaitan dengan kebutuhan itu seperti apa Pak Eka di pasca sarjana Unislah? Pak Mubin, perlu saya tekankan bahwasanya pasca sarjana Unislah itu sudah menerapkan yang namanya hybrid learning, blended learning, yang tidak hanya kita bertatap muka, tapi juga kita sudah menyiapkan infrastruktur digital untuk proses pembelajaran. Luar biasa gitu Pak. Sangat luar biasa. Makanya Magister di Unislah ini menjadi salah satu rujukan yang penting untuk melanjutkan studinya, baik di Magister Manajemen maupun Magister PAI. Itu yang pertama. Sehingga Unislah sebagai solusi masa depan itu tidak hanya sekedar jargon, tapi sudah diterjemahkan bahkan pada proses pembelajaran, yaitu melalui tadi blended learning, hybrid learning, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian orientasi pembelajaran kita Pak Mubin, yang terpenting perlu diketahui bersama-sama, tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tapi juga keterampilan. Atau kompetensi. Jadi kompetensi dalam konteks Unislah itu menggabungkan 2 hal, 1 pengetahuan, 2 keterampilan. Dan ini yang sudah dilaksanakan oleh pasca sarjana Universitas Islam Lamongan. Misalkan dalam konteks pengetahuan, teman-teman di pasca sarjana Unislah sudah kita bekali dengan banyak teori terkait pendidikan, teori terkait pembelajaran, terkait metodologi. Maka kemudian kita wajibkan untuk teman-teman di pasca sarjana untuk mempublikasikan karyanya. Ya. Baik dijurnalkan. Itu wajib, itu jurnal, publikasi jurnal itu. Karena menjadi salah satu instrumen untuk mengukur keterampilan metodologis mereka. Keterampilan metodologis mereka. Dan di sisi lain, pembelajaran kita itu juga sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, SNDIKT, itu tidak linier. Kita pakai pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Ya, sehingga kita kemudian ada mata kuliah sosiologi pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam dipotret dari ilmu-ilmu sosial. Itu sudah multidisipliner Pak Mubin. Dan ini harus menjadi solusi masa depan. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana pendidikan perspektifnya, kemudian apresiatifnya terhadap isu-isu kebangsaan, isu-isu radikalisme, sehingga kemudian kita menelurkan buku yang namanya Pendidikan Nasionalisme. Ini juga ada bukunya, karya-karya dosen, karya mahasiswa, dan sebagainya. Pokoknya tidak rugilah kalau menjadikan pasca sarjana Unislah ini sebagai rujukan untuk melanjutkan kuliah. Seperti itu. Artinya pemirsa, saya menegaskan kembali, kalau belum mengatakan tidak rugi, ya jelas tidak rugi, karena dosen itu akan hadir di hadapan mahasiswanya masing-masing melalui karyanya. Nah, untuk diskusi dan sebagainya tentu sudah disiapkan fasilitas-fasilitas online yang hari ini menjadi kebutuhan. Oke, Pak Dr. Eka, Pak Made,
selanjutnya kita biar ini nanti bahasa kita ini bahasa S1 gitu ya. Karena mau menuju S2. Prospek yang diberikan oleh jurusan yang disediakan oleh pasca sarjana ini seperti apa biar nanti tidak di langit. Nah, kita bumikan. Oh, berarti saya harus ke Unisla. Saya harus ngambil jurusannya di Unisla. Satu-satunya kampus yang sudah punya kampus 2 ini saya sepengetahuan saya ini kayaknya Unisla, Pak. Di Lamongan belum ada, ini belum ada. Jadi apakah kemudian ini nanti pasca sarjana akan hadir di kampus 2, kampus 3 yang insya Allah sudah mulai digagas ini atau seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita ikuti yang mau lewat.